Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Karuhun. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Tenananjang, terdengar suara menyapaku. Aku yang tak sadarkan diri langsung terkaget mendengar suara orang yang tak ku kenal. Aku tidak menjawab, malah aku kembali bertanya. Aku di mana, Pak? Tanyaku. Ujang, di rumah Aki. Aki menemukan Ujang tidak sadarkan diri di tengah hutan, Jang. Ucap kakek tua itu. Maaf, kek, kalau boleh tahu kakek ini siapa ya? Tanyaku heran. Oh iya, Jang, ngapangkeun nami Aki Tarki. Kenalin, nama Aki Tarki, jawab Aki Tarki. Ujang kunaon sampai tersadar diri di hutan? Ujang kenapa sampai gak sadarkan diri di hutan? Tanya Aki Tarki. Aku Abdul, Ki, dari kota, lagi liburan. Tiba-tiba aku terdiam sejenak karena aku merasakan sakit di seluruh badan. Ya sudah, Jang, kamu istirahat dulu, nanti saja kamu ceritakan, ucap Aki Tarki. Iya, Ki, terima kasih atas bantuannya. Aku pun melanjutkan untuk beristirahat di tempat kediaman Aki Tarki, dan Aki Tarki pun keluar dari kamar yang aku tempati. Entah pergi kemanakah orang tua itu, aku tidak tahu. Namun aku merasakan betapa tulusnya Aki Tarki menolongku. Aku pun berusaha mengingat teman-temanku, namun seperti terhalang oleh gelapnya mata ini. Dan semakin aku mencoba mengingat, semakin gelap pula yang aku rasakan. Lalu aku pun kembali tertidur di kamar tersebut. Selang beberapa jam kemudian, aku pun mulai terbangun dan aku pun mencari keberadaan Aki Tarki. Kuusahakan menahan rasa sakit di bagian badan dan kaki. Ku merayap di dinding untuk keluar rumah dan menemui Aki Tarki. Ki, Aki, ucapku memanggil Aki Tarki. Iya, Jang, jawab Aki Tarki sembari menghampiriku. Aki Tarki memintaku untuk beristirahat dan memulihkan luka dalamku. Tapi aku menolak. Aku memilih untuk terduduk di teras depan rumah Ki Tarki yang terbuat dari bambu anyaman. Terlihat suasana nyaman di pandanganku. Inilah dipandang, indah dipandang dan tenang di pikiran.
bisa dibilang tiis celi herang mata atau dingin pendengaran, bening pandangan. Aki-Tarki pergi ke dalam pawon untuk membuatkan minuman untukku. Leueut lajang cai ieu supaya segar. Minum dulu air ini biar segar, kata Aki-Tarki. Aku pun meminum air yang diberikan oleh Aki-Tarki. Benar, ternyata setelah meminum air itu badanku terasa agak segar. Untuk beberapa saat aku terdiam sembari memandangi suasana yang menurutku indah. Suasana seperti ini aku belum pernah menemukannya di kota, tempat kelahiranku. Aku sangat menikmati pemandangan di tempat ini, sampai aku terbayang kalau aku bisa tinggal lebih lama di tempat ini karena suasananya yang sangat sejuk dan juga indah. Aku terkaget saat Aki-Tarki membuyarkan lamunanku. Tos mendingan jang, sudah mendingan jang, ucap Aki-Tarki. Upami tos mendingan, biasa ujang ceritakan perihal ujang biasa tersadarkan diri di hutan itu. Kalau sudah mendingan, bisakah ujang ceritakan perihal yang bisa membuat ujang tidak sadarkan diri di hutan itu? Ucap Aki-Tarki. Aku menarik napas terlebih dahulu sebelum menceritakan pada Aki-Tarki. Awalnya aku dari kota memutuskan untuk camping dan berpetualang di hutan, Ki. Aku bersama beberapa temanku menyusuri gelapnya hutan untuk mencari tempat buat mendirikan tenda. Namun, aku tidak juga menemukan tempat untuk mendirikan tenda, hanya menemukan jalanan yang cukup untuk dilalui satu orang. Kita semua saling bertanya satu sama lain. Wan, benar tidak ini jalannya? Tanya Ardi. Benar, Di. Menurut rute di peta sih benar jalannya, jawab Wawan. Aku tidak bisa berbicara apa-apa mendengar perdebatan Ardi dan Wawan. Aku hanya bisa mengikuti jalur yang kita lewati. Namun semakin masuk ke dalam, kita malah dibawa berputar-putar di suatu lokasi saja. Sampai malam telah mencapai puncaknya dan kami masih berada di tempat itu saja. Sulit untuk kami mendirikan tenda untuk sekedar beristirahat. Dan akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat tanpa mendirikan tenda. Namun tidak lama kami beristirahat, kami semua dikagetkan dengan suara-suara aneh dan menyeramkan. Satu persatu teman-temanku mulai berteriak histeris karena melihat sosok yang menyeramkan. Ada pula salah satu teman kami yang kerasukan makhluk di sana sampai berteriak tidak karuan. Yang aku tidak mengerti dari ucapannya adalah, "Endit sia kabeh wani-wanian nete ka tempat ieu. Mun hayang selamat, geura Endit." Karena kami tidak mengerti dengan bahasanya, maka kami sebisa mungkin menyadarkan teman kami. Namun tetap saja kami tidak mengetahui arti dari perkataan tersebut. Lantas apa yang selanjutnya terjadi? Tanya Kitarki. Setelah teman kami sadar, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang akan kami tuju. Namun kelanjutan perjalanan itu kami malah dihadapkan dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Mulai dari sosok perempuan menggunakan pakaian putih atau kuntilanak, pocong, genderuwo,
dan bahkan ada pula yang menyerupai binatang namun berkepala manusia. Kami mulai ketakutan saat itu, mencoba melarikan diri dari kepungan makhluk itu, tapi nyatanya sangatlah mustahil. Kami tidak bisa pergi kemana-mana, seakan-akan kami sedang dikurung dalam keadaan yang sulit. Satu persatu mereka menyerang kami, dan sebisa mungkin juga kami melawan dengan membacakan surah-surah dalam Al-Quran. Namun karena dibarengi dengan rasa takut, jadi kami semua tidak ada yang khusyuk, dan terkadang ada kalimat yang terlewat. Dan akhirnya kami pun tumbang di sana. Tumbang bukan karena serangan, melainkan tumbang karena rasa takut yang teramat sangat. Tapi sebelum aku tak sadarkan diri, aku melihat sosok seperti singa, bukan harimau, bukan macan. Itu namanya, saya kurang paham jelas. Karena saat itu penglihatanku sudah mulai pudar. Samar-samar aku melihat binatang itu menyerang semua makhluk yang tadi menyerang kami, mulai dari kuntilanak, pocong, dan yang lainnya. Sampai kapan waktunya saya kurang tahu, karena sebelum binatang itu menyelesaikan urusannya dengan mereka, aku terlebih dahulu tak sadarkan diri. Antara sadar dan tidak sadar, dalam ketidaksadaranku, aku seperti sedang berada di suatu tempat yang penuh dengan cahaya putih. Di tempat itu sangat lapang dan tak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Lalu terdengarlah sebuah suara yang sangat merdu untuk didengar. "Anggen naon anjeun datang ke tempat ieu, Cuk?" tanya suara tersebut. Aku tidak menjawab karena aku tidak mengerti dengan bahasanya. Aku malah kembali bertanya, "Siapa kamu? Suara siapa itu?" tanyaku. Lalu suara itu hanya menjawab, "Karuhun anjeun." Hanya itu saja yang suara itu jawab. Dia kembali bertanya pertanyaan yang sama seperti yang pertama. Namun aku kembali terdiam karena aku tidak bisa menjawabnya. Setelah itu semua rasa gelap, dan saat aku sadar, aku sudah berada di rumah ini. Aki-Tarki hanya tersenyum mendengar ceritaku dan berdiri masuk ke dalam rumah untuk mengambil minuman yang tidak terasa sudah habis. Aku pun menarik napas panjang dan menghirup suasana sore hari di dalam hutan. Aku pun kembali pada lamunanku, memikirkan beberapa temanku yang sampai saat ini aku tidak tahu kabarnya. Aku keluarkan telepon genggamku dan berusaha mencari informasi. Tapi di dalam hutan ini aku tidak mendapatkan sinyal seluler sedikit pun. Dan akhirnya aku masukkan lagi ponselku ke dalam tas kecilku yang sedari kemarin tidak aku lepas. Intinya Aki-Tarki juga tidak mau melepaskan tas ini di tubuhku, karena Aki-Tarki tidak mau ada satu barang pun yang lepas dari tubuhku. Tidak beberapa lama, Aki-Tarki pun kembali menghampiriku dan duduk di sampingku dengan membakar sebuah rokok yang baru dibuatnya dari daun-daunan. Kalau di daerah Sunda itu ada rokok daun kawung. Melihat Aki-Tarki menghisap rokok tersebut, aku pun teringat kalau aku masih memiliki stok rokok yang ada di tas kecil ini. Dan akhirnya kami berdua pun bersama-sama dengan Aki-Tarki kembali membahas obrolan yang sempat terhenti sembari membakar dan menghisap sebatang rokok.
Aku pun kembali membuka percakapan dan bertanya pada Aki Tarki. Maaf Ki, kalau boleh tahu arti dari ucapan makhluk dan suara tanpa wujud itu apa ya Ki? Tanyaku. "Nu mana Jang? Yang mana Jang? Indit sia kabeh wani-wanian nete ka tempat ieu. Mun hayang selamat, geura indit," ucapku. Oh, itu artinya pergilah kalian semua dari tempat ini. Dan kalau mau selamat, cepetan pergi, jawab Aki Tarki. Pantes saja mereka marah ketika kami tidak menghiraukannya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, ucapku dalam hati. Ya, itulah nu ngaranna manusia nu kirang percaya tentang ayana makhluk gaib sareng nasehat nanti makhluk gaib. Ya, begitulah namanya manusia yang kurang percaya tentang adanya makhluk gaib dan nasihat dari makhluk gaib tersebut, ucap Aki Tarki. Sadayana nu aya di dinya penjaga pintu gerbang antara dunia manusia sareng dunia gaib. Semuanya yang ada di sana adalah penjaga pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia alam gaib, ucap Aki Tarki lagi. Karena saat itu aku benar-benar tidak mengerti akan bahasanya Ki, ucapku. Aki Tarki hanya mengangguk paham mendengar ucapanku. Lalu perihal suara tanpa rupa yang membawamu ke tempat yang dipenuhi dengan cahaya itu dan yang beliau ucapkan, "Kamu sudah tahu Jang?" tanya Ki Tarki. "Belum Ki, aku juga belum tahu dia bertanya apa." "Emang dia itu bertanya apa Ki?" "Dia bertanya, untuk apa kamu datang ke tempat itu? Tapi Aki rasa dia juga bisa memaklumi kalau kamu tidak menjawabnya karena kamu tidak tahu bahasa asli sini," ucap Aki Tarki. "Lantas Ki, karuhun itu apa Ki?" tanyaku. "Karuhun itu adalah leluhur, atau dia adalah leluhurmu. Kamu itu salah satu keturunan dari beliau, entah dari ibumu atau dari bapakmu. Yang jelas beliau adalah leluhurmu zaman dulu. Dan kamu tahu sosok dia seperti apa?" tanya Ki Tarki. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. "Dia memiliki sosok seperti binatang yang kamu ceritakan tadi. Sosok macan yang melawan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Dialah leluhurmu, atau kalau di sini dibilang leluhur itu adalah karuhun." "Lantas teman-temanku kemana Ki?" tanyaku, mengubah jalur pembahasan. "Teman-temanmu sudah kembali ke kota karena setelah kejadian itu mereka ditemukan oleh pengawas hutan di tempat pertama kamu beristirahat sedang tidak sadarkan diri. Sedangkan kamu Aki temukan jauh dari tempat mereka sebelum mereka ditemukan. Untungnya teman-teman kamu tidak kenapa-napa dan hanya trauma saja. Sedangkan fisik kamulah yang terlihat kurang baik. Makanya Aki bawa ke sini untuk Aki obati. Itu semua juga karena permintaan karuhunmu."
Kalau mau, besok juga kamu bisa pulang ke kota, Jang. Tapi nanti malam Aki akan pertemukan kamu dengan beliau. Beliau siapa, Ki? Tanyaku. Karuhunmu yang sudah menyelamatkanmu. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk mengiyakan perkataan Aki Tarki. Setelah aku sadar, kini langit sudah mulai gelap dan Aki Tarki pun mengajakku untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan Aki Tarki pun melakukan ibadah yang aku sendiri jarang aku lakukan, yaitu sholat. Aku sudah lama tidak melaksanakan sholat dan bahkan aku juga sudah lama sekali tidak membaca ayat-ayat Al-Quran. Namun kali ini hatiku terketuk oleh Aki Tarki yang melakukan sholat di depanku. Akhirnya aku pun memulai kembali menjalankan kewajibanku yang sudah lama tidak aku lakukan, dengan aku sebagai makmum dan Aki Tarki yang menjadi imamnya. Setelah selesai sholat maghrib dan isya, Aki Tarki mengajakku ke halaman rumahnya yang gelap tanpa penerangan sama sekali. Lalu Aki Tarki duduk bersila dan memanggil sesuatu dari rimbunnya rumput di hadapannya. Lalu muncullah seekor macan dari semak-semak itu. Kemudian Aki Tarki mengucapkan salam pada macan tersebut, layaknya mengucapkan salam kepada manusia. Assalamualaikum. Abdi nyauran anjeun kanggo nepangkeun anjeun sareng keturunan anjeun. Saya memanggil Anda buat mempertemukan Anda dengan keturunan Anda, ucap Aki Tarki. Macan itu mengangguk seakan mengerti dengan bahasanya. Dan tidak lama kemudian macan itu berubah menjadi sosok lelaki tua namun bersih dan bercahaya. Cahaya itu sama percis dengan yang waktu itu, ucapku dalam hati. Tong rewas jung, abdi karuhunmu nu bakal ngajaga sareng ngelingkeun anjeun tina kesesatan. Pesan abdi getol deui ibadah sareng ngabakti ka Ibu Rama. Aku kembali terdiam dan tidak bisa menjawabnya. Abdi restui anjeun angge mulang ka tempat linggih anjeun sareng tampilah batu mustika ieu angge pepeling anjeun ka karuhun anjeun. Tekedah diwaler kin dijabarkeun ku Aki Tarki, ucap sosok itu. Abdi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucapku bersamaan dengan Aki Tarki. Lalu yang dinamakan karuhun itu kembali berubah menjadi seekor macan dan suasana kembali semula gelap tanpa penerangan, tidak seperti tadi yang terlihat begitu terang bagaikan di siang hari. Ayo kita masuk dulu biar nanti Aki jelaskan perkataan dari karuhunmu. Akhirnya aku bersama Aki Tarki kembali masuk dalam rumah. Tadi karuhunmu itu mengucapkan jangan kaget dengan kedatangannya. Beliau adalah leluhurmu yang akan menjaga dan mengingatkan kamu dari jalan yang sesat. Beliau juga merestui
kamu untuk kembali ke kota di mana kamu tinggal, dan beliau juga memberikan batu mustika ini untukmu. Pegang sebagai pengingat kamu kepada leluhurmu dengan tanpa mengurangi kepercayaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabinya. Dan beliau pun berpesan padamu agar kamu lebih giat lagi beribadah dan berbakti kepada kedua orang tuamu, karena sebagaimanapun doa orang tua lebih manjur, terutama doa ibumu. Aku yang mendengar semua itu pun seketika meneteskan air mata, karena bagaimanapun perjalanan ini tidak adanya restu dari orang tuaku. Ya sudah, kamu istirahat dulu, persiapkan fisikmu untuk besok pulang. Nanti Aki antar kamu sampai jalan yang dilewati mobil, dan kamu bisa menumpangnya sampai terminal. Dan peganglah batu ini, pemberian dari beliau. Kamu mau jadikan apa saja, terserah kamu. Mau dijadikan cincin atau bandul, itu terserah kamu. Intinya leluhurmu ingin kamu mengingatnya. Aku pun mengangguk dan kemudian aku tertidur. Sedangkan Aki Tarki masih berzikir di ruang tengah sampai waktu yang tidak aku ketahui. Singkat cerita, besoknya aku diantar oleh Aki Tarki ke jalan yang biasa dilewati mobil pengangkut batu. Aku pun dititipkan oleh Aki Tarki untuk diantarkan ke terminal. Supir itu pun dengan senang hati menyetujuinya dan memberikan tumpangan untukku. Berangkatlah mobil tersebut dan mengantarkan aku ke terminal. Panjang jalan aku berbincang dengan sopir tersebut. Tidak kusangka Aki Tarki itu banyak dikenal oleh para sopir-sopir, dan sudah banyak pula sopir yang ditolong oleh Aki Tarki. Pantas saja Aki Tarki dihormati oleh para sopir, pikirku. Setelah sampai di terminal, aku memberikan ucapan terima kasih dengan memberikan beberapa lembar uang. Namun pemberian itu ditolaknya oleh sopir tersebut dan mengucapkan, "Simpan saja uangnya, kan buat bekal di perjalanan." "Saya ikhlas membantu Akang," ucap sopir itu. Dan lalu supir itu pamit untuk melanjutkan perjalanannya. Aku pun menaiki mobil jurusan antar kota. Ku tak akan melupakan karuhunku, dan aku juga tidak akan melupakan kebaikan Aki Tarki yang sudah merawatku dan mengajarkanku arti kehidupan sesama makhluk, baik itu makhluk hidup yang nyata ataupun yang tidak nyata. Dan terima kasih juga Ki, sudah mengingatkan aku untuk kembali mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, ucapku dalam hati sembari memandangi batu yang diberikan oleh karuhunku. Singkat cerita, sampailah aku di kota tempat kediamanku bersama orang tuaku. Terlihat raut muka ibu yang sangat panik karena belum ada yang menemukanku. Ucapkan salam. Keluargaku yang berada di dalam serentak menjawab salamku dan kaget melihatku berada di hadapannya. Mereka semua memelukku secara bersama-sama dengan tatapan senang. Banyak pertanyaan dari mereka, namun tidak aku jawab satu kalimat pun. Aku hanya mengucapkan, "Aku lelah, aku pengen istirahat. Nanti saja aku ceritakannya." Mereka pun tidak ada yang memaksa, dan aku pun berjalan masuk ke kamar dan membuka ponselku.
terlihat banyak pesan masuk yang menanyakan keberadaanku. Dan cerita pun berakhir dengan akhirnya aku yang tertidur untuk menghilangkan lelah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, mendengarkan, dan menonton video ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua, dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi